Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Kapuja di Bejawan Holistic Center. Dan ini kita mau menjawab pertanyaan ya tentang anak-anak. Jadi kenapa anak-anak itu sekarang kelihatan itu dalam tanda kutip ya, kecerdasannya itu jauh menurun secara umum lah ya, walaupun ada satu dua yang tetap baik gitu, tapi secara umum itu agak menurun. Mereka lebih sulit fokus, kemudian mereka lebih sulit belajar, memahami sesuatu juga agak lambat gitu. Memang ada masalah-masalah, nanti di video lain kita akan bahas tentang brain rot ya, tentang pola hidup yang kecanduan gadget, kecanduan dopamin secara instan dan gampang. Jadi ini nanti kapan-kapan ada videonya tersendiri. Tapi kali ini kita akan bahas terkait dengan sistem tubuh dari sistem kedokteran atau kesehatan. Jadi yang banyak orang tua nggak tahu adalah atau lupa bahwa fase penting dalam perkembangan anak itu ada di fase janin ketika dia ada di kandungan dan fase menyusui, yaitu di masa 2 tahun pertama, dan kemudian ada di fase tumbuh kembang sampai umur 12 tahun atau 15 tahun. Nah, ini fase penting banget. Nah, di sini itu yang lupa orang itu adalah bahwa kecerdasan otak itu juga ikut berkembang selain fisiknya. Jadi sel-sel otak, kemudian saraf-saraf semua berkembang. Dan kalau Bapak Ibu lihat gambar-gambar kartun itu ya, orang menggambarkan kepala anak kecil itu lebih besar dari badannya gitu, proporsinya ya, karena memang secara alami begitu. Jadi otak itu berkembang lebih cepat terlebih dahulu, bahkan fungsinya di umur 7 tahun sampai 9 tahun itu sudah sempurna berfungsi. Justru organ-organ lain atau tubuh yang lain itu belum semuanya. Berfungsi normal itu sekitar 15 tahun, misalnya haid ya, normalnya 15 tahun, tapi otak itu berkembang duluan. Nah, yang jadi masalah itu begini Bapak-Ibu sekalian, dengan pola hidup sekarang, pola makan sekarang itu orang banyak yang nggak sadar. Jadi kalau kita ngomong tentang tumbuh kembang, maka tidak lepas dari aktivitas anak. Ini nanti akan ada videonya sendiri. Dan juga tentang makan, pasti tentang pola makan. Bahkan orang zaman dulu itu pernah punya punya istilah, kalau anak itu sulit mengerti di sekolah, terus pasti dibilangin ini kurang tajin pasti gitu. Ini kurang gizi lah kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan sumber gizinya dari tajin salah satunya gitu ya. Makanya anak kurang tajin gitu. Nah, ini betapa pentingnya makanan bergizi untuk anak di fase tumbuh kembang. Nah, sekarang pertanyaannya, ini ada lagi yang tanya lebih berikutnya. Ustaz, ini anak saya sudah makanan bergizi, saya orang kaya, mohon maaf nih, makanannya bergizi semua. Tapi kok tetap saja anak saya kok dalam tanda kutip kok kayak kurang gitu kecerdasannya, terus kemudian fisiknya, bahkan berefek kepada baperan, mentality anak itu sangat lemah gitu. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa yang namanya dalam tubuh itu, pertama memang makanannya harus bergizi, tapi pertanyaan berikutnya adalah ketika makanan bergizi itu masuk ke dalam tubuh itu siap mencerna apa enggak. Kalau bisa dicerna, ini masalah lambung ya, kalau bisa dicerna, lambungnya siap mencerna, pertanyaan berikutnya itu ususnya bisa menyerap apa enggak. Setelah bisa diserap, misalnya bagus penyerapannya, pertanyaan berikutnya, sistem organ yang terkait dengan metabolisme, misalnya ginjal dengan liver, itu mampu nggak bekerja dengan optimal. Karena kalau sampai level ini, barulah nanti sari makanan itu bisa dipakai untuk tumbuh kembang dengan baik, bisa jadi sumber energi. Nah, karena di kehamilan banyak yang salah pola makannya dan salah pola hidupnya, maka anak terlahir dengan kondisi sumber energinya lemah, kemudian sistem organnya juga lemah. Nah, ini yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Maka alhamdulillah kemarin itu kita banyak permintaan bagaimana caranya supaya anak-anak ini sistem cerna, kemudian sistem penyerapannya di usus, sistem metabolismenya itu meningkat. Ya tentu dengan perubahan pola makan. Yang jadi masalah, ya gimana mau makan? Sistem cernanya lemah. Kalau orang sistem cernanya lemah, anak-anak ini pasti nafsu makannya kurang. Nah, ini kan banyak ya, anak-anak nafsu makan kurang, kemudian dikasih kurkuma lah, kasih resep ini, resep itu nggak berhasil. Kenapa? Ini bukan masalah nafsu makannya kurang atau dia malas makan atau nggak suka makanan. Kemudian ada tuh komunitas yang komunitas bikin makanan menarik, dikasih warna-warna yang merah, dikasih cantik-cantik bentuknya. Alasannya supaya anak-anak doyan makan. Anak-anak akan doyan makan kalau bentuknya menarik. Ya enggak juga, mana buktinya? Enggak begitu. Anak-anak itu doyan makan kalau memang perutnya meminta makanan.
Jadi masalah Bapak sekalian, dalam ilmu kesehatan timur gitu ada yang dikenal dengan energi organ. Jadi kalau perutnya dingin itu maka dia malas makan, karena tubuh akan bilang kalau makan banyak-banyak sulit dicerna gitu. Maka jangan makan banyak-banyak gitu. Itu salah satu kenapa di Pondok Pesantren Gemilang ini kita ngelola salah satu pesantren itu, sebelum sarapan anak-anak wajib olahraga dulu untuk memanaskan perut. Ini banyak orang tua yang tanya, Ustadz kenapa kok bisa ya anak saya di rumah itu sulit makan, begitu di pondok makannya kok jadi banyak gitu, apa-apa dimakan, yang tadinya sayur nggak suka sekarang suka gitu, karena perutnya panas. Nah maka Bapak Ibu banyak yang minta, akhirnya dok kasih solusi dong yang seperti ini dong, kalau kami harus mendampingi anak juga sibuk nggak bisa. Makanya salah satu solusinya sebenarnya sudah kita bikin Bapak Ibu sekalian, misalnya ini, maaf, ini misalnya. Nah ini ada susu kambing, memang energi tinggi, cocok untuk anak-anak, ada original, ada coklat. Nah ini kita sebut dengan susu Smart IQ, susu kecerdasan anak ya, terutama untuk para penghafal Quran. Nah yang jadi pertanyaan tuh begini, Ustadz ini susu kecerdasan berarti mengandung DHA, kemudian mengandung omega 6, omega 3, omega 12. Saya bilang enggak, semua kandungan itu yang diklaim bisa mencerdaskan anak itu ada di makanan ya. Omega 3, omega 6 itu ada di sayur, ada di hati ayam misalnya, hati kambing, ada di makanan, makan daging ada semua. Pertanyaannya kalau itu masuk, bisa nggak organ mencerna gitu. Maka susu kita ini justru lebih fokus, dia ada herbalnya khusus, sudah BPOM juga, itu khusus untuk meningkatkan atau menghangatkan lambung yang pertama, kemudian meningkatkan kinerja usus penyerapannya, kemudian meningkatkan ginjal dan liver untuk mengolah nutrisi yang diserap, sehingga dengan begitu organ dalamnya untuk pencernaan itu bagus, sehingga nutrisinya bisa dipakai oleh otak dalam tumbuh kembang. Maka Bapak Ibu banyak banget tuh yang testimoni gitu, jadi nafsu makannya meningkat. Terus ada yang tanya, Ustaz apakah ada ininya, apakah ada kurkumanya? Saya bilang nggak ada kurkumanya. Ini bukan masalah nafsu makan, ini masalah meningkatkan kinerja lambung, meningkatkan kinerja usus, dan meningkatkan kinerja liver dan ginjal. Nah ini yang banyak orang nggak tahu, konektivitas bahwa kalau kecerdasan anak itu bukan sekedar makan apa, tapi juga tentang bagaimana kinerja organ. Nah banyak susu kecerdasan lain itu tentang makan apanya, ada tambahan gizi ini, vitamin ini, minyak ikan, DHA, terus kemudian omega 3 dan lain-lain, itu semua dari makanan sebenarnya. Kita nggak fokus di situ, kita bikin yang justru meningkatkan kinerja organ. Jadi ini juga sekaligus menjawab, ada yang tanya, dok kalau memang Smart IQ itu sudah BPOM, kemudian bagus, kenapa nggak banyak ditemukan di online misalnya, atau di toko-toko? Mungkin ada ya 1-2 yang online, tapi di toko-toko nggak ada. Kenapa? Karena walaupun Smart IQ didesain sebaik itu, sebagus itu untuk anak-anak, tetap aja ada sekitar 20% sampai 30% yang nggak cocok untuk Smart IQ, karena Smart IQ ini didesain untuk anak-anak yang dalam tanda kutip energinya lemah gitu. Lalu bagaimana kalau anak saya sudah makannya banyak, Ustadz? Dok, anak saya sudah makannya banyak, kemudian aktivitasnya tinggi, dia juga petakilan dalam tanda kutip, nanti ada bukan ini ya. Jadi ini salah satu keunggulan dari Smart IQ sebenarnya. Jadi setiap orang yang mau beli, nanti kita bantu untuk diagnosa di tim kesehatan kita di Pecawan Holistic Center. Jadi kenapa nggak ada di dijual sembarangan gitu, walaupun ini sudah BPOM dan bagus gitu? Nggak, karena antum pesan, nanti putranya kita minta foto lidahnya, kita analisa, benarkah cocok ini atau cocok dengan yang lain. Itu ya salah satu keunggulannya. Ini sekaligus kita betapa seriusnya kita untuk mencerdaskan anak-anak itu bukan jualan produk. Enggak jualan produk, kalau jualan produk mah minum aja semua gitu ya. Itu saja, nanti setelah diperiksa nanti ada dosisnya. Jadi satu anak bisa saja kita sarankan minum setiap hari, bisa saja yang ini cukup 2 kali seminggu, ini cukup seminggu sekali gitu ya. Atau mungkin ini perlu tambahan yang namanya disebut dengan Nusabren. Nusabren itu unsur beras yang ada energi dan mata berasnya. Kalau zaman dulu ya tajin itulah gitu zaman dulu. Sekarang tajin dalam bentuk serbuk gitu. Nah ini butuh ini nih gitu. Nah ini keunggulannya justru itu. Jadi ini menjawab sekaligus yang tanya, kalau memang bagus tapi kenapa nggak ada di toko-toko gitu? Nggak bisa ya, kita nggak mau. Kita bukan jualan obat, kita pengen bantu orang supaya anaknya cerdas. Jadi caranya ya
boleh pesan, nanti kita diagnosa dulu. Kalau memang cocok ini pakai ini, kalau yang lainnya nanti kita yang lain. Kita sarankan. Itu keunggulan Smart IQ ya. Jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu, kenapa anak-anak zaman sekarang itu semakin turun kecerdasannya dan apa solusinya. Nanti di video yang lain silahkan komen. Kalau komen nanti ada pertanyaan bisa saya jawab dengan video yang lain. Sampai ketemu dengan saya Dr. Gigi Eka Puja, Dokter Sertifikasi Jamu 2024. Assalamualaikum.